Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Nisrina Ratu Nurhaliza dengan NIM C240122101, kelompok 7 dengan asisten praktikum Kadela. Nah, di sini aku mau jelasin tentang masih materi reproduksi, tapi sekarang tentang diameter telur. Yang pertama itu kayak fekunditas. Fekunditas itu ada dua, yaitu mutlak dan nisbi. Apa itu fekunditas mutlak? Fekunditas mutlak adalah jumlah telur masak sebelum dikeluarkan pada saat ikan memijah. Kemudian fekunditas nisbi adalah jumlah telur persatuan berat atau panjang. Kemudian pada fekunditas ini ada 3 metode untuk menghitungnya. Yang pertama ada metode gravimetri, yang kedua volumetrik, yang ketiga ada gabungan. Selanjutnya diameter telur. Diameter telur adalah garis tengah atau ukuran panjang dari suatu telur dengan mikrometer yang berskala dan sudah ditera. Kenapa sih kita perlu mempelajari diameter telur, fekunditas? Karena dengan mempelajari itu semua, kita dapat tahu bagaimana pola pemijahan ikan sehingga dapat memperkirakan stok spesies ikan yang ada di laut. Selanjutnya itu kita jadi tahu pola pemijahan ikan itu seperti apa. Misalnya ikan A, pola pemijahannya itu total spawner atau partial spawner. Nah, total spawner ini si ikan itu memijah satu kali seumur hidupnya. Sedangkan partial spawner itu bisa lebih dari satu kali dalam seumur hidupnya. Nah, selanjutnya alat dan bahan yang digunakan saat praktikum kemarin ada gonad, ada mikroskop, dan cawan Petri. Kemudian lanjut ke prosedur kerja. Yang pertama itu ada siapkan gonad, kemudian gonad diburai di dalam cawan Petri menggunakan aquades. Setelah itu siapkan mikroskop, preparat, dan cover glass. Kemudian pipet gonad yang sudah diburai dan taruh di preparat. Setelah itu amati diameter sebanyak kurang lebih 50 butir menggunakan mikroskop. Kemudian dicatat ukuran diameter telurnya. Sudah. Setelah melihat diameter telur dan diukur dan kemudian dicatat, dapat kita lihat apabila perbedaan ukuran diameter telurnya itu sedikit, bisa dikatakan itu total spawner. Dan apabila perbedaan ukurannya jauh, bisa dikatakan partial spawner. Apa saja yang dapat mempengaruhi diameter telur? Yang pertama itu faktor lingkungan. Faktor lingkungan itu sangat berpengaruh, seperti suhu, pH, kadar oksigen terlarut, kemudian salinitas, pola makan pada ikan, itu dapat mempengaruhi diameter telur. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai praktikum reproduksi yang kedua. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 변해가는 계절들을 막아줄 거란 그런 말로 너를 붙잡을 순 없지만 많은 계절을 마주칠 너에게 이 마음 하나를 비춰주려 해 떠나는 걸음이 마음이 흐려지지 않게 So please don't cry 약속할 테니 유난히 짙고 긴 밤 견디던 어느 날 눈물을 참지 못해 문득 고개를 들며 반짝이는 별을 따라 다시 돌아올 길을 찾을 거야 It's never goodbye 네가 지금 가야 하는 길이 나와 엇갈릴 수도 있어 항상 같은 방향을 걸을 수 없단 걸 I know, I know, I know, I know 함께 가는 방법을 찾을 수 없다면 너를 멀리서
지워줄 거야. 난 그대로야 여전해 like a photo. 시간은 근데 그렇지 않더라고. 이거 듣고